guys. Pakai gas kayak ini ya. Kok kamera lu bening banget ya? HP-nya bos. Beda kayak kamera gua ya. HP-nya bos. HP-nya. Ya kan? Bos. Bagus. Lu nama lu buat yang belum kenal, ini teman gua namanya Bagus Widianto. Kenalin, salam-salam. Bentar gua nyusul dulu bentar ya. Gua nyusul dulu. bentar. Sambil nyetir ya. Ini lagi ini belajar mengemudi. Ya. Ini buat temen gua salam. Halo, nama saya Bagus Widianto. Nah, Bagus Widianto. Ya. Lu orang? Gua orang sebenarnya gua tuh campuran Jawa sama Sunda ya. Oh, pantesan ada Widianto. Nah, makanya orang tuh lihat gua tuh orang Jawa. Kenapa? Belakangnya ada tok. Sama Jadi Bang. kalau Widianto, wah ini orang Jawa nih. Karena gua gak bisa Jawa sama sekali. Nah, itu. Yang Jawa siapa? Gua pure Sunda. Yang Jadi Jawa? gua tuh turunan Jawa dari bokap gua, bapak-bapak. Oh, bukan lu Jawa. Bapak gua Jawa dari Cilacap, daerahnya Korea, Kroya orang Kroya. Cuman diplesetin Korea. Ya. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Yes, siap. Di seputar ada truk depan. Ibu gua itu asli Bandung Dan lu? dan gua Bandung. lahir di Bandung, gede di Bandung dan dibesarkan dengan bahasa Sunda. Dan bahkan sekarang bapak gua tuh udah nggak bisa lagi bukan nggak bisa ya, udah hilang bahasa Jawanya itu. Oke. Jadi ke Jawa itu campur bahasa Sunda dengan logat Sunda pula bahasa Jawanya. Oh gitu. Nah lu bayangin kayak gimana tuh Jawa logat Campur Sunda. ya? Iya. Terus kalau ada orang nanya nih, ini kan karena gua kenal lu dan tadi arahnya ke nama lu yang Widianto kan. Nah kalau memang orang nggak kenalan, lu lebih senang menyebut sebagai orang Bandung atau lebih senang menyebut saya campuran Bandung Jawa? Oh, gua lebih seneng orang Bandung karena rata-rata orang Bandung itu punya rasa pride terhadap kotanya sendiri. Oh gitu. Karena Bandung itu kota yang lovable city. Jadi kalau ada orang yang udah kesana, paling minimal setahun lah. Orang tuh susah untuk move on dari kota tersebut. Gitu. Bandung ya. Iya. Gua pernah ke Bandung tapi cuma sehari dua doang. Apa sih yang bikin lu bangga akan Bandung sebagai kota? Sebagai kota, apa yang bikin lu bangga sebagai orang Bandung? Nah ini kalau Sebagai gua analogikan gitu ya, Ya. itu apa ya? Lu tuh kayak ngerokok gitu kan. Ya. Enaknya apa sih gitu? Tapi lu tetap lakuin. Nah kayak gitu. Enaknya di Bandung tuh lu susah deskripsiin ya. Tapi ngangenin gitu, orang tuh pengen balik lagi gitu kan. Dan kalau rata-rata nih ya orang Bandung ya, kalau udah keluar kota dari Bandung, dia tuh merasa nggak nyaman, selalu pengen balik lagi. Jadi Bandung. banyak yang bilang itu orang Bandung tuh nggak bisa merantau istilahnya. Kecuali gua. Kecuali lu. Nah, ngomong-ngomong kecuali lu, apa yang bikin lu? Ini kita di Pontianak ya, guys. Apa yang bikin lu berani ngambil langkah dalam hidup lu? Gua keluar padahal secara lu bilang orang Bandung. Iya. Dibilangnya orang yang tidak merantau. Iya. Ya kan? Apa yang pertimbangan dalam hidup lu? Udahlah, gua jalan deh. Apalagi ini kan bukan luar kota, tapi luar pulau. Iya. Lu tahu nggak jawabannya? Apa? Duit. Oke guys, sangat realistis ya kan? Sangat Tapi to the enggak, point. ada ceritanya dulu. Oh, ada cerita. Ada cerita dong. Memang Cerita dong. apa ya? Ya istilahnya rezeki itu udah diatur sama Allah ya. Ya. Kita tuh nggak usah takut. Tapi Ya. lu kan bisa menolak waktu ditawarin. Ya, kata gini karena makanya gue ceritanya adalah mungkin dari 100% itu mungkin sebagian besarnya itu duit ya. Ya. Tapi sebenarnya gua merantau itu karena keinginan gue sendiri. Karena gue ingin mematahkan hal tersebut, ya kan. Hal yang orang Bandung nggak bisa keluar dari. Karena gue dari SD, gue nggak TK dulu ya, gue langsung SD, Oke. SMP, SMA, kuliah. Itu gue di Bandung terus, nggak pernah keluar. Makanya ketika kuliah kan datang tuh orang dari seluruh Indonesia. Jadi Nusantara tuh ada di kampus gue, dari Aceh sampai Papua tuh ada. Nah gue pengen merasa gimana sih, ya kan hidup di luar Bandung tuh gitu kan. Makanya gue ketika daftar ngelamar kerja nih, pokoknya sebisa mungkin di luar Pulau Jawa ya pasti. Nah ya, jatuh-jatuhnya di sini lah. Nah itu awal mulanya. Bukan karena lu bosan di Bandung. Bukan. Walaupun sebenarnya tujuan akhir hidup gue adalah Balik lagi di Bandung. Siap. Itu awal mulanya, Ya. triggernya. Selain duit. Nah, ini simpel ya.
alasannya. Tapi kalau duitnya tidak worth it juga untuk bisa hidup di luar Bandung, apakah kesempatan itu akan lo ambil? Ya balik lagi ke keadaan, Bisa hidup nggak ya gitu dengan ini sekian? ini kan anggapan tentang orang Bandung tuh mungkin orang beda-beda ya. Ya. Gitu kan. Tapi gua apa istilahnya connecting the dots ya istilahnya tuh ya. Jadi banyak kejadian-kejadian gini, jadi gua menyamaratakan Bandung tuh seperti ini orang-orang gitu. Oke. Tapi kalau misalkan ini yang misalnya yang nonton, salah gua buat kayak gitu. gitu. Nah, iya terserah. Cara pandang dia berbeda. Berbeda. Kan satu kepala beda isi. Iya. Beda kepala beda isi gitu. Gua connecting the dots aja dari Iya. yang gua. Itu dari kacamata lo berarti. Iya. Oke. Terus tadi nanya apa ya? Gua lupa. Bandung. Kenapa? Sebutin dong 3 hal yang bikin lu bangga akan Bandung dari sebagai kota. Iya. 3 hal yang membanggakan dari Bandung sebagai kota versi Bagus Widianto. Kalau gue ngecek, yang pasti ada 3 ya. 3 aja sih. 3. Pertama dingin. Dinginnya Dingin. berapa sih? Lu kalau pagi itu bisa nemu di angka 16 sampai 19 derajat Celcius. Iya. Serius? Iya. Serius? Rata-rata 21 lah di bawah. Kalau kan gua di daerah gunung, pada suka ke atas. Serius udah luas Iya. Bisa sampai ya mungkin sekarang 17-an lah naik 1 derajat. pagi kayak gini nih, jam Kayak berapa gini, nih? ya. Ini jam 8. Iya, ini adem banget jadi Oh, dingin. ya, Iya. terus kalau siang panas Siang tuh terik lah. panas terik tuh. Tapi dia istilahnya. nggak nyengat Nggak dong? nyengat. Oh. Di Bandung tuh enak. Jadi lu nggak pakai jaket waktu panas pun nggak masalah. Gua tuh siang tuh masih bisa pakai jaket di Bandung tuh. Masih pakai jaket? Masih pakai jaket, gua. Kenapa? Kan dingin. Gaya, Oke. gaya, Fashion ya. fashion. Jadi Iya. alasan kedua apa? Kedua apa? Tadi satu Ya. dinginnya. Iya. Oke. Kedua tuh fashion. Kenapa bisa gua bilang Bandung fashion? kota Iya. fashion. Iya. Pokoknya kalau beli kaos mana kaos Bandung. Wah. Iya. Kualitasnya emang teruji. Apa Iya. ya? Kalau itu gua mikirnya Nah, kaos itu. Bandung kaos yang Ini mesti berkualitas. cerita ini kenapa? Cerita. Kan gua merasa dari kecil beli jeans ya kan, celana jeans, baju kaos, baju distro, baju Iya. konveksi. Ya. Oh dari Bandung, pasti dari Bandung gitu. Nah. Maksudnya gue tahu ini produk Bandung gitu kan. Oke. Dan itu jadi hal biasa aja sih menurut gue. Nah kenapa gue bilang fashion ini salah satu yang unik dari Bandung? Karena ketika gue keluar baru gue tahu ternyata orang Kalimantan nyari kaos tuh kaos Bandung. Dan itu yang bikin lu bangga. Iya, dan itu yang bikin gue. Itu walaupun sebenarnya sekarang karena ini ya informasi cepat, terus transportasi juga grow terus ya secara teknologi, jadi sebenarnya kualitas sebenarnya sekarang tuh udah mulai merata sih kalau gue lihat. Gue nanya masalah fashion nih. Lu baru merasakan kebanggaan fashionnya Bandung semenjak lu keluar dari Bandung. Iya, semenjak gue keluar dari Bandung. Kenapa? Karena gue merasa gue paling gaya Di luar Bandung. Ya, jangan luar Bandung dulu. Waktu gue kuliah kan gue bilang kan terdiri dari seluruh daerah. Ya, daerah macam-macam lah. Lu lihat, gue ya ke kampus Hmm. itu gue adalah satu-satunya orang yang bajunya tuh glossy. Oh, Itu kan glossy kan paham, berjerawat paham, segala paham. macam ya kan. Dari Yang nggak buluk lah. Iya, walaupun merek gua nggak bisa beli yang mahal, tapi paling nggak ya gua bukan imitasi lah gitu ya. Iya, Ya kayak Nike-Nikean baju Ah, kan, iya. Quicksilveran gitu Iya, kan. ada gitu. Ada gitu kan biasa gitu. Quicksilver 50.000 mana ada ya kan? Nah, itu pas gua masuk kuliah, kok gua ngeliat bukannya apa ya? Bukannya menghina atau apa ya? Ya. Gua ngeliatnya teman-teman kok lihat bajunya tuh dop semua gitu. Buluk-buluk. Bulu-bulu gitu ya. Dop gitu kan. Dop gitu kan. Apa karena mereka nggak bisa beli? Bukan, mereka nggak tahu sebenarnya, belum terkontaminasi oleh fashion Bandung mereka. Oh, tahun berapa itu? 2000, gua kuliah 2009 awal. Berarti Angkatan. fashion Bandung tuh dikenal, nggak usah ngomong luar Bandung loh, dikenal di Bandung bahwa fashion Bandung itu fashion yang berkualitas tahun berapa? Lah, kalau masalah tahun berapanya gua nggak tahu, tapi kan yang pasti orang tuh mindsetnya Bandung itu adalah kota apa ya, industri tekstil. Industri Ya kan? tekstil. Ya. Jadi Oke. kalau itu semenjak kapannya gue nggak tahu, tapi gue tahu menyadari dan tahu sehektik itu kaos Bandung misalnya fashion Bandung itu ketika gue keluar. Oke. Oh ternyata orang ini kaos Bandung, ya kan, made in Bandung gitu kan, Ya. dibeli dari Bandung kayak gitu. Tapi sekarang justru malah yang teman-teman kuliah gue itu ya mungkin nggak semua ya, rata-rata tuh pengen tinggal di Bandung gitu.
Dan udah banyak berubah banget gitu kan dari segi fashion. Lu tahu kan kalau gua kuliah pakai kemeja putih ya kan. Oke. Oh iya, ada gue lihat foto lu. Sales. Ini maksudnya bukan dari segi kualitas aja ya, Iya, fashion iya. itu ya, tapi dari segi potongannya, ya kan, dari segi ukuran. Lu biasanya pakai baju kemeja putih gombrang, tau gombrang kan, kegedean, Kegedean, Tau? tidak sesuai Tidak sesuai. postur. Oh sekarang udah jauh, ya kan. Walaupun tetap masih ada yang kelihatan norak gitu kan. Iya. Gitu kan, tapi ya itu memang kalau udah terkontaminasi, udah gaul, ya kan, udah tahu fashion, pasti dia bakal berubah dan malah lebih bagus dari gua selera fashionnya. Gitu. Nah, balik ke selera fashion. Iya. Lu kalau ngelihat fashion orang yang tidak kampungan versi Iya. lu, tidak kampungan versi Iya, lu. iya. Ini kan ada orang punya duit. Iya. Tapi secara mohon maaf banget ya. Iya. Secara fisik jelek mati. Iya. Tapi dia berduit, dia bisa beli barang-barang branded yang mahal. Iya. Dia pakai. Iya. Pas sih di badan dia, tapi tidak cocok secara muka. Iya. Menurut lu apa? Sah-sah aja dia punya Iya. duit atau kayak apa? Itu balik ke selera masing-masing ya. Nah, Kalau lu nanya pendapat gua sih, ya gua akan menjudge orang itu Kampungan. ya kan, ketika dia memakai barang-barang yang over apa ya, over Apa istilahnya, kampungan juga ya namanya istilahnya. tidak sesuai. Ya, tidak sesuai dengan tampang. Bukan tampang yang salah. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang namanya itu gaya hidup dia. ya Dia kan? gaya hidup dia berduit bang. Oh, dia berduit. Jadi sah-sah aja berarti ya. Sah-sah aja. Cuman gue sekarang mungkin 2 tahun ke belakang ya, gue sekarang tuh pilih fashion itu yang fungsional aja sih. Kayak sekarang nih gue pakai kaos nggak ada merek. Gue harga ini cuman Kaos biasa ya? 22.000 gue beli. 22.000 dan lo nyaman memakai Dan itu. nyaman gue, ya kan. Jadi sekarang tuh balik lagi bukan ke merek kalau gue ya. Ntar kalau sampai bandara parkir dulu ya. Ya pasti dulu. Kita ngobrol dulu, ya kan? Iya. Baru kita telepon. Ngomong-ngomong, gue baru jawab 2 Kedua, kalian. nah, tadi pertama dingin, Iya. yang kedua fashionnya, Iya. yang ketiga hal yang bikin lu bangga akan Bandung sebagai kota. Iya. Apa lagi? Di kotanya. Apanya? Iya. Itu ada tugu ini, Ya, gua walaupun bangga gitu. Ya memang sih apa Apalagi ya, satunya apa? unik ya. Uniknya tuh Kan Bandung dingin, Iya, iya, Bandung iya. fashionnya, oke gua akui. Satunya apa ya? kalau gua Masalah sampai bandara Supadio. nanti kan nggak bisa silakan tekan tombol tiket, tekan di sini not touch. Oh, nggak bisa. Lanjut. Mbak, ini gimana ya? Udah bisa. Oh, udah bisa. Asik. Sorry, maaf, kita sedikit kampungan masuk bandara. Not touch cuma di ini. Oh, digituin doang. Oh, Lu nyentuh. Ada. Nah, terus? Ya gitu aja deketin. Oh, gitu. Baru keluar. Apakah lu norak? Norak sih. Lama di hutan. Aduh. Gila itu. Yang ketiga ya. Apa? Yang ketiga itu nih sorry itu saya ya. Bandnya enggak? Band Bandung. Ya itu jadi prajurit, cuman bukan Itu versi bagus Widianto deh. Tahu nggak apa? Apa? Ceweknya. Oh iya, Bandung kan dibilang kota kembang. Iya ini Tapi sorry gini. itu saya. Nah, sorry gini, Gus, kota kembang bagi sebagian banyak, gue nggak bilang sebagian sedikit, sebagian banyak Gus ya. Kan arah pikiran orang negatif, termasuk gue nih. Mohon maaf buat warga Bandung yang mungkin nonton ini nanti, tapi gue tidak berusaha untuk membohongi diri. Bandung kota kembang, dia mikirnya udah, wah cewek-cewek yang ya you know lah. Apakah lu sepakat dengan itu? Atau Apa kayak gimana kampungan? Maksudnya? Hah? Siapa yang bilang kampung? Apa tadi lu bilang? Ya parkir dulu. Ya parkir dulu gua, dari parkiran ntar belok situ. Soalnya ketika ada orang bilang Bandung kota kembang, sebagian besar, sebagian banyak, bukan sebagian kecil ya, sebagian besar pikirnya pasti ke arah yang dalam tanda kutip negatif. Mohon maaf Lah, warga Bandung. Udah ada faktanya pada saat zaman Sepakat nggak gua. lu gitu? Gua sepakat. Dan itu lu banggain tuh sih. Bukan, gua bagian kecantikannya. Oh, kecantikannya, lu lebih ke positifnya. Iya, pokoknya Oke. ada statistik kayak gini. Ya, Ini statistik gua bikin ngarang sendiri ya. ya. Bukan by feeling tapi memang Analisa lu. analisa gua ya. Analisa gembel. Analisa gembel sih enggak juga. Cuman gini. Jadi setiap kelas di Bandung, Kelas apa? ya, SD, Oh. SMP, SMA, Strata pendidikan. iya,
Ya. Itu setiap kelasnya, misal 10A, 10B, 10C, SMA ya. Ya. Itu paling minimal ada satu cewek cantik banget. Paling minimal. Kalau biasa sekolah tuh gini ya, ada 5 kelas. Paling cuma 1 kelas yang ada Iya. cantik, yang sisanya ya biasa-biasa aja. Ini berdasarkan hal yang apa tadi lu Gue bilang? parkirnya mundur ya biar backgroundnya bagus Iya. ya. Yang penelitian lu bilang tadi, hampir semua kelas pasti ada satu. Iya, Minimal. pasti ada satu minimal. Dan yang itu minimal. cantik banget, minimal. Ya minimal berarti kan bisa 2 kan? Iya, bisa 2, bisa 3, bisa 5 ya. Iya. Dan Cantik yang- fisik ya, sorry ya. Iya, cantik cantik fisik. Ini kita bicara fisik dari Paras. Ya, Paras, ya. Heeh. Apakah memang dari sononya? Kan ya? Lu, apakah Bandung itu bisa dibilang banyak cewek cantiknya semenjak ada tahun sekian, atau Iya. memang lu tahu dari cerita-cerita orang di Iya, Bandung dari dulunya begini? Iya. Jadi gue lihat itu kuantitas cewek cantiknya itu lebih banyak. Bukan mengartikan bahwa yang lain tidak ada cantik, Ya. bukan, tapi kuantitasnya lebih banyak. Mungkin dipengaruhi faktor alam juga gitu, kayak air dingin, adem, dan pinter dandan. Orang Bandung tuh pinter dandan, pinter fashion, ya kan. Tapi Berarti yang bikin cantik dandanannya ya lu lihat sekarang ya kalau gue itu valid valid. karena ada beberapa ya Berarti yang tadi SMP, SMA itu udah bisa Nggak. dandan? enggak juga. Oh, enggak juga. Ya, cuman itu salah satu juga, cuman Ya. ya kuantitasnya lebih banyak yang cantik tuh. Cantik ya nggak make upan pun cantik sih. Tapi intinya kuantitasnya lebih banyak Bandung itu. Bukan sebenarnya cewek Bandung cantik-cantik kan jamak ya. Ya. Berarti banyak. Oke. Walaupun gue lihat ternyata ada cantik natural nih di daerah hulunya Sintang, terus Ibu tuh cantik-cantik, putih-putih. Orang Dayak. Putih-putih itu bagus itu. Iya. Cantik. Cantikan mana? Ya, selera Nggak salah, nggak usah nanya yang membedain kan. Selera itu mana? Istri lu orang mana? Nah ini dia. Istri lu orang mana? Gue berkebalikan sama omongan gue ya. Iya. Kadang suka kayak gitu gue. Gue nggak mau kuliah di sini, masuk juga. Gue nggak mau kerja di sini, masuk juga. Itu malah kebalikannya. Dulu gue berikrar sama diri gue sendiri. Gue nggak mau dapetin jodoh orang selain orang Bandung. Dulu. Terus? Tapi cinta berkata lain. Betul. Iya. Berarti lu tidak pernah sesuai antara yang lu mau dengan yang lu dapatkan. Kebanyakan gitu. Kebanyakan gitu. Iya, Allah punya rencana lain. Ada contoh lain nggak yang lu punya keinginan A, tau-taunya dapatnya B? Iya. Apa? Lu Ada bini sih. lu nonton lu Ya, terus nggak di apa-apa. rumah nanti dibilang, Gak apa-apa. Emang gue udah cerita ke bini gue. jadi papa berharap dapat bini orang Bandung. Iya, emang udah cerita gue. Oh, udah cerita. Oke, berarti aman ya. Iya. Kakak Cece, Cece apa sih manggilnya? Udah nggak usah dibahas lagi. Teteh ya? Kalau sekarang sih mama. Enggak, kalau kawan lu manggil bini lu teteh. Teteh sih pokoknya. Teteh. Karena gue taunya Bandung aja. Oke. Kan banyak di sini ya. Pulang kemana Pak? Ke Jawa. Oh Bandung ya. Taunya Bandung. Padahal gue nggak ke Bandung cuman. Ke ini ya, Purwokerto, mana ya ya, kan? Purwokerto ya kan? Iya. Oke. Iya. Soalnya gini, mungkin kalau ketika orang pulang mana Mas Mojokerto, lu dikira Jawa dan lu diajak ngomong Jawa gitu ya? Iya bisa jadi sih. Oh Pak saya daerah sini. Padahal gue nggak tahu. Jadi lu menghindari itu, menghindari Dan gue obrolan. bangga dengan Bandung dan Iya. sebutan Bandung. Oke. Karena orang ya itulah gitu kan. Sebenarnya kreatif juga orang Bandung kreatif. Ya kan seneng gue ditanya tentang Bandung daripada gue ditanya tentang selain Bandung gitu. Jadi gue pasti tetap ngakunya pulang ke Bandung gitu. Nah itu tadi kan lu cerita dingin, Mm-mm. passion, sama wanita-wanitanya, Iya. wanita-wanita Bandung, perempuan Bandung. Lu menjurus wanita terus ya? Yang gua tanya, nah beda nih, gua minta lagi nih. Eh, Kita jadinya ngomongin Bandung terus nih. Bandung sebagai kota, men. iya. Jangan orangnya, jangan yang non fisik, kayak dinginnya tuh di fisiknya. Bandaranya keren daripada yang lain, kota lain misal gitu. Iya. Itu saya bangga. Gue Apa? baru menggunakan bandara aja di umur 24 tahun bandara Bandung itu. Hah? Selama gue hidup. Iya. Bandara apa tuh? Bandara di Hussein Bandung. Hussein tuh. Sastra Negara. Ya kan gue nggak pernah jarang naik pesawat. Naik pesawat itu SMA itu pun lewat Jakarta. Nah, yang lu banggain dari Bandung? Geografis maksudnya. Ya, misal di Pontianak ya kan? Iya. Apa yang bikin saya bangga Di terhadap wisatanya. Pontianak? Tunggu katulistiwanya. Oh, wisatanya yang pasti Bandung ya. itu wisata alamnya itu melimpah ruah.
gua sampai bingung ya istilahnya. Yang paling dikenal apa kayak sih? selokannya aja dibikin wisata. ya kan? Padahal di sini banyak gitu. Tapi menarik, mereka tuh karena kreatif. Selokannya gede. Iya, Buat selokannya. gua pernah lihat yang gitu ya. Iya, modal bersih aja. Modal bersih. Modal bersih aja itu bisa jadi wisata. Bisa jadi wisata. Itu airnya bersih, itu air apa tuh? Air gunung kebanyakan. Jadi Air daerah gunung ya? wisata kebanyakan daerah Lembang kan banyak sering tahu tuh. Dulu kan Lembang, film Lembang. petualangan Sherina di Lembang. Di Lembang ya gua tahu, gua Iya pernah kan? nonton. Itu udah terkenal dari dulu. Oh, Dan gua gitu. gua baru nggak ternyata ketika keluar Bandung lebih banyak juga yang lebih bagus. Cuman Bandung tuh pintar mengkonsepkan tempat wisata. Seminim pun tempat wisata tuh kayak selokan tadi. Iya, kayak selokan tadi itu bisa dirubah jadi Tapi wisata bukan yang seru. bukan wisata yang terkelola, hanya wisata gitu aja. Selokan masa Iya, lu dikelola tapi pakai- terkelola juga sih. Kalau kena rame ya mungkin jadi di Ada- private, jadi diswastakan gitu kan. ada karcis parkir Iya, gitu. memang. Meskipun itu selokan. Iya, lu kalau tahu namanya tebing keraton ya. Tebing Keraton ntar gue Iya, browsing nah, apa tuh? browsing itu kan di atas bukit ya kan, terus ngeliat kayak di atas awan gitu. Padahal di sini kan banyak. Dan itu jadi hits banget. dan bagi orang Bandung Itu ya mungkin orang Bandung dan Biasa. yang lain ya bagus jadi kebanggaan juga. oh, Iya, gitu. spot sedikit aja bisa jadi tempat wisata. Spot sedikit itu. Dan itu keunggulan Bandung tuh pintar mengkonsepkan tempat wisata. Ini banyak. Lu mau wisata apa di Bandung? Semua ada alam, Mm-mm. terus Trans Studio, ya kan? Wisata alam, wisata apa lagi ya? Cuma laut yang nggak ada. Ya di tengah soalnya Iya, ya. laut nggak ada. Oke. Itu aja sih. Gitu. Gus, lu orang yang asik nggak menurut lu? Enggak. Tapi gue nggak mau ngaku introvert, tapi gue bilangnya gue tuh adalah orang yang pemalu sebenarnya. Gue ngobrol sama ceweknya nggak bisa. Ya lu dapat sama- bini. Iya, ya beda, ini jodoh lah. Gimana sih lu? Orang sependiam apa pasti dapat jodoh kan? Lu Kalau pemalu. Hah, Lu pemalunya saat-saat sekarang atau dulu lu pedean? dulu. Dari dulu. Iya dulu. Ya terus deketin cewek gimana? iya, Masa iya, dia ceketin lu pede banget lu? Iya, bukan. Gimana, Gue tuh gimana? orangnya yang kayak ya bukan pemalu, banyak hal ya pemalu tuh ya. Kan Ya. masih umum ya. Iya. Ya kan gue misal kayak ngumpul, ya Mm-mm. kan ngumpul ngopi di warung kopi itu gue males. Gue lebih memilih sendiri main game, ya kan. Dan misal kalau misalkan kayak semalam gitu kan kumpul, gue lebih memilih untuk melambatkan gitu. Jadi gue nggak mau orangnya Oke, paham melambat-lambatkannya gue yang- paham. Ah, yang nggak mau kayak keramaian gitu, nggak suka gue. gak suka lu. Nggak suka gue. Tapi bagi yang udah kenal sama gue tuh orangnya bukan nyabak, misalnya apa ya, ngomong tuh terus ngomong gitu, ngerti nggak? Paham, gue deket Iya. sama lu, gue paham. Kan mungkin yang nggak tahu gue kan Nggak tahu dia apa sih orang ini kok diam, nggak ini, asik banget asik gitu kan, kan. bagus lah. Gitu, tapi Norak, nggak usah iya diajak. gue Nah, yang gitu. tipikal apa ya, istilah psikologinya apa lah ya, Gue nggak tahu ada lah istilahnya istilahnya. apa, ya kan? Tapi kan orang bilang ngaku introvert ya kan. Tapi gue nggak mengaku introvert karena gue di posisi kerjaan gue dituntut untuk extrovert. Untuk bersosialisasi Iya, sama sosialisasi, orang, iya. ya kan? Tapi sedikit gitu. Dalam lingkup itu aja. Iya. Gitu aja udah. Jadi Apakah berarti gini, lu lebih menikmati kesendirian lu. Nah, Iya. misal kalau di rumah iya. ada anak lu, ada keluarga yang lain. Nah, makanya gue Gua menikmati ngumpul atau lu tetap sendiri? Hah? Bagi orang-orang yang udah deket sama gue. Oh gitu. Iya, jadi gua tuh paling nggak bisa kalau nih gua nih berdua kenal sama lu. Ya. Terus lu bawa temen. Nah, lu nggak bisa tuh menyatu ke teman gua, nggak bisa tuh. menyatu tuh. So asik gitu tuh kagak bisa. Oh gitu. So asik bisa, cuman pura-pura jadinya. Pura-pura Pura-pura, seru-seruan gitu seru-seruan, dalam hati lu. enggak. Lu nggak Dalam asik hati sama enggak. dia. Iya. Karena lu dekatnya sama gua. Iya. Oh, berarti lu akan merasa diri lu nyaman ketika lu berada dalam satu ruang di mana orang itu lu kenal dekat. Iya, betul. Oke. Betul. Valid itu 100%. Dan lu tidak berusaha merubah itu dan lu merasa ya udahlah nyaman kok gua kayak gini gitu. Meskipun ada orang yang berpikir bagus, nggak asik jalan aja bagus, nggak usah deh gitu. Dan lu ya udah biasa aja. Gue tuh itunya gini, paling nggak enakan gitu. Jadi sebenarnya tuh gue suka dengan hal ini, tapi gue tuh orang yang nggak enakan. Jadi kayak misal gue lebih memilih untuk nunggu orang daripada gue yang ditunggu. Oke, misal Ngerti gua nggak? ngajak lu, Heeh. gua siap, yaudah mandi dulu. Mandi dulu. Lu duluan di bawah, Iya. jangan sampai gue yang nunggu Iya, lu. iya, Oh gua yang gitu. nunggu. Tapi kebanyakan di hidup gue, Mm-mm. karena gue nggak asik orangnya kali ya. Kalau misalnya diajak ini, gue malah orang yang seringnya ditinggalin. Ngerti nggak? Paham, Jadi paham. misal
kalau ada meja nih, Ya. ini selalu terjadi nih di hidup gua. Ada 3 meja, isi kursinya tuh ada 15, berarti masing-masing meja kan 5 ya? Ya. Ya kan, masing-masing 5. Nah, udah kebagi tuh 5 kursinya. Ya kan? Nah, yang sekelompok sama gua, yang semeja sama gua, pasti mayoritas nih ya. Mayoritas. Pasti akan selalu memindahkan kursinya ke meja lain. Karena lu dirasa nggak asik. Gak asik. Oh gitu. Iya. Dan tanggapan lu woles aja. Dan woles aja, dan gua sedih sebenarnya gitu kan. Nah kalau sedih ngapa lu tidak berusaha untuk merubah itu? Gua nggak bisa. Malah lu woles aja. Gua nggak bisa. Mereka kayak istilahnya tuh. Wah, Apa kalau dilema dengan kondisi kayak gitu? iya, dilema juga sih, karena gua ngerasa secara pribadi gua ngerasa kayak wah, gua ditinggalin terus nih jadi hidup nih. Gua nggak bisa istilahnya tuh so asik gitu kan. Nah, gua tuh sebenarnya belum ketemu kerjaan yang sesuai dengan passion gua. Jadi istilahnya tuh gua tuh pengen kerja yang sendiri gitu, nggak mau teamwork. Jujur, gua tuh nggak bisa teamwork. Gua tuh pengen paham. kerja yang one man standing. One man standing. Oke. Iya, yang kerjaan gua gitu. Istilahnya gua sendiri gitu. Berarti lu nggak butuh tim, nggak butuh apa gitu? Gue pengennya nggak butuh tim, gue pengennya kerja sendiri. Kayak Oke. gitu. Apakah bisa dibilang lu bosan dengan kerjaan lu yang sekarang? Pasti. Pasti. Gue bosen banget ini. Ya, cuman yang tadi gue bilang di awal, karena duit. Ya. Gue belum berani ambil resiko itu. Faktor ekonomi sama, semua juga, gua juga. Iya. Sempat bikin. Tapi gue mikirnya, kalau gue mikirin gue sendiri ya oke bisa. Tapi kan gue punya keluarga segala macam. Walaupun tidak memungkiri ya yang benefit yang didapat cukup, ya lebih dari cukup lah. Apakah bisa dibilang bagi seorang Bagus Widianto berkarir itu tidak terlalu penting? Orientasi lu Bukan. dalam bekerja apa sih? Orientasi bekerja gue tuh sebenarnya Duit atau kenyamanan? Kalau Iya. kenyamanan kan lu pengen kerja sendiri. kalau gitu. secara keadaan didorong untuk duit, Ya, tapi secara pribadi ya, untuk apa? Aktualisasi diri. Aktualisasi Gue paling diri. senang, wah si Bagus udah ini nih bisa A, udah jadi A, udah jadi B, udah ini segini gitu kan. dan lu one man standing. Iya, gue nggak mau. Gue nggak Oke. mau kayak sebenarnya kayak gue sama lu kan satu tim nih. Teman-teman kalau mau tahu kita nih satu tim ya. Ya, dan Namanya satu, SA Pontianak. dari Ya kan? satu posisi. Dan satu posisi yang Hanya sama. beda penempatan aja. Gua Oke. paling males, ya kan. Ya. Sebenarnya kalian ya yang kerja satu perusahaan satu apa, kalian itu lagi civil war. Iya, paham. Civil war kita tuh. Iya. Dan gua Ngerti. nggak suka lu bagus, Oh itu lu. tim kita bagus tuh nggak suka. Gua pengennya gua doang yang bagus. Gua orangnya kayak gitu. Gua tuh hidup tuh dua prinsip. Gimana caranya gua bisa melebihi teman-teman gua, melebihi lu, Ya. atau gua pengen buat tuh menderita. Jahat nggak? Gimana? Gue pengen menang nih dengan 2 cara. Satu. Cara yang pertama adalah Lu. gue harus ngalahin lu, lebih dari tim yang lain Bagus di satu sendiri. perusahaan ya kondisinya. Oke. Dan gue harus lebih dari semuanya supaya gue bisa menang. Oke. Cara yang kedua adalah Aha. gue pengen yang lain itu di bawah Oke. supaya gue menang. Ya. Gue paling senang lihat ini, sorry ya. Teman menderita. Teman menderita. Bangka. Maksudnya bukan teman menderita tapi secara kerjaan ya gitu. Ya. Wah ini jelek, gue bagus sendiri. Gue seneng. Kalau misal teman jelek tapi lu juga nggak terlalu bagus, seneng nggak? Ya intinya di atas mereka aja. Ada yang jelek, wah jelek kan berjamaah ya. Tapi gue nggak jelek banget, seneng gue. Meskipun jeleknya sama-sama. Iya, tapi gue nggak jelek banget. Nih, Intinya kita- jangan terlalu. Kita ber-10 nih, jelek semua. Iya. Tapi lu paling atas, seneng lu. Tapi gue paling atas, seneng gue. Meskipun kita 10-10 jelek. Iya. Ini ada seneng gua. misalnya ada 100 orang yang dinilai. Iya. Terus ada yang top 10, ada yang bottom 10. Iya. Kita di bawah nih. Iya. Satu tim di bawah semua 10 orang dan Iya. lu nomor 1 dari bawah. Iya. Nomor 1 dari bawah. Nomor 1 di antara 10 yang di bawah. Iya. Ini 2 sampai ke bawah temen lu semua. Iya. Seneng. Seneng gue. Berarti bukan orientasi lu, bukan pencapaian. Bukan aktualisasi diri. Aktualisasi Lu kan diri. Gue intinya gue nggak lebih baik dari mereka. Intinya gitu aja. berarti aktualisasi diri lu di hadapan tim-tim lu. Iya. Di hadapan yang kenal gue, ya ngapain juga gue aktualisasi. Gue dari ini di sini posisi gue gini, enggak. Bukan ke pimpinan lu, bukan ke ini, bukan. Dan gue orang yang cepat puas. Jadi kalau dapat udah leha-leha gue, nggak mau ngejar apapun. Karena gue tipikal orang yang fixing the problem, not solve a problem. Jadi gue bukan. Sebenarnya gue Oke. tuh orang baru tapi nggak kreatif. Gue tuh lebih suka meniru dibandingkan dengan membuat sesuatu yang baru. Berarti gini, misalnya Liga Inggris itu punya the big five kan? Top 5. Arsenal. Big 5 atau 5 istilahnya?
gitu-gitulah. Iya. Arsenal, MU, Manchester City, Liverpool sama Chelsea. Dulu top 4 kan, top 5. 5 kan? Hmm. 5 ini kan 5 teratas terus. Hmm. Misal lo apa nih? MU lah. Lu apa sih? Lu Gua lebih ke mana? City, Chelsea gua. Nilai satu aja. Oh iya, Chelsea gua. Chelsea. Jadi dari penilaian klub itu sebenarnya tipikal orang tuh bisa dinilai dari klub yang apa yang dia sukai. Kalau Chelsea apa? Kalau Chelsea orang yang tipikal bukan loyal, tapi istilahnya itu jiwa pemenang. Kenapa lu bisa berkesimpulan orang yang Karena memilih Chelsea klub bola? adalah klub yang instan. Terus kalau lu suka MU, gue yakin lu pasti setia banget sama istri, sama istilahnya kalau punya sama kawan, pacar sama lah gitu pasangan, ya. ya kan, Mau dan pacar kan sebagainya. negatif ya, jangan ya. Tapi ini analoginya benar. Tapi istilahnya kalau dia pendukung MU dan dia punya pacar, dia pasti setia. Itu hasil penelitian lu Lu atau? fans paling loyal di dunia kan MU. Iya, sepakat. Saya sepakat Iya kan? itu. Saya sepakat. Nah, terus ya orang yang fokus, orang yang punya tujuan yang jelas, dia pasti pencinta Liverpool. Iya. Gue kagak ada di antara yang 5. Nah, kalau gua Real Madrid gua. Lu Real Madrid Enggak, cocok. gini. Gua dulu asli Milan, lu inget zaman Shevchenko Inzaghi. Shevchenko gue juga Milan dulu. Nah, teman. terus sekarang Winning gua 11. Real Madrid. Karena apa? Gue bisa ngeliat lu Real Madrid, kenapa? Apa tuh? Lu royal. Ya juga sih. Iya kan? Jam Apa harus beli? merah. Baju harus ada tulisan green like-nya. Mana? Bukan Ya, green bukan. lagi. Iya. Jadi kayak gitu. Real Madrid kayak gitu. Oh iya. Ya Brand juga sih. icon. Iya, benar. Bener juga sih. Bisa dinilai dari klubnya. Dari klub yang Iya. disuka. Oke. Ipan Iya. suka apa Ipan? Teman-teman gue yang MU tuh memang orangnya orang-orang yang Memang loyal, gitu ya? setia, iya. Kebanyakan yang lihat ketika sepak dia sering klub bola ini, Iya. oh orangnya mayoritas yang lu kenal begitu. Iya. Oke. Benar. Kalau Arsenal tuh jiwa Apa Arsenal? pantang menyerahnya. Memang jiwa pantang menyerahnya, jiwa dia dibulinya tuh kuat gitu. Mentalnya tuh kuat kalau Arsenal. Nah, Dia kan terus- masuk gua kalah mulu. Terus gini, apakah menurut lu ketika seseorang memilih menggemari, mengefanskan sebuah klub bola, dia yang mencocokkan dengan gaya tim itu, atau dia yang Bawaan Bukan. prinsip hidup. Bawaan prinsip hidup. oke? Iya, ya lu oke, bisa oke. bilang Real Madrid ya. Lu tahu lah Real Madrid kayak gimana sekarang. Sponsornya banyak, Mm-mm. stadionnya bagus, royal, ya kan? Jadi Terus bisa orangnya, dibilang- tipikal orangnya tuh kayak gitu-gitu kan. Jadi bisa Jangan. dibilang gini, lu bukan lu mencocokkan ke Chelsea, jadi lu senang Chelsea, Kagak, gue mencocokkan ke prinsip hidup gua. gitu. Iya. Oh, gua kayak gini, Iya. Chelsea gua nih, gitu. Iya. Chelsea Oh. dengan cepatnya 2004-2005 dengan datangnya Roman Abramovich bisa langsung meruntuhkan kerajaan MU Arsenal. Gue senang kayak gitu. Ya kan prinsip hidup gue kayak gitu kan. Nyas-nyas saja dah, Iya, dah, pelan-pelan. kosong. Iya. Itu makanya gue tuh jahat sebenarnya di kerjaan tuh. Jadi jangan munafik, banyak orang munafik. Mhm. Suatu tim segala macam, tapi lu lihat yang lain sukses. Civil War ya, Iri. lu bilang tadi Civil Civil War. War. Gue sepakat. Civil War ini. Kita Kenapa di- Civil War? Karena kita di satu keluarga, Kita satu diadu, atap, tapi sebenarnya kita tuh berkompetisi. kita disuruh berkompetisi untuk Civil War sebenarnya. tampilkan diri Iya. yang terbaik. Lu lebih senang mana? Coba gua tanya. Gua mana nanya. Lu lebih senang mana? Lu lu naik misal jadi seorang DH misal. Ya, Lu lebih senang mana diakui di teman-teman lu internal atau eksternal? gua di posisi yang atas. Weh, Ade udah posisi atas nih, Mm. ya kan. Lu lebih senang diapresiasi di tim kerjaan kita sekarang atau di eksternal? Gua luar, Oh beda berarti. Gitu. gua luar men. Luar. Aktualisasi gua dari luar. Luar. Oke. Aktualisasi dari luar. Berarti lu anggap gua teman, yang lain teman, kalau bagus senang gitu ya. Maksudnya gimana? Ya misalkan kita satu tim, Ya. tim kita bagus, Ya. semuanya bagus, lu happy, Happy gua, oke, happy gua. Kayak semalam happy. happy, Gua meskipun gua ambiar. Gua enggak. Jangan ngomongin kerjaan, ntar ketahuan kita Iya, kerja iya. apa. Ya, intinya kan gitu, intinya. Intinya lu secara pribadi lu dalam meskipun satu atap lu akan tidak senang ketika orang di atas lu Iya, secara iya. kinerja, Iya. secara pencapaian. Iya. Oke, siap. Terus Gus, lu Muslim? Gua Muslim. Muslim yang taat nggak? Gue nggak tahu ya, gue ilmu gue belum dalam. Versi lu aja, Dibilang versi santai aja. Intinya gue dari kecil, Ya. dari gue tahu belajar agama. Kan gue nggak TK ya, gue ngaji. Ya.
TPA gitu Ya. ya. Dari TKQ sampai TPQ. Gua adalah orang yang rasio meninggalkan sholatnya itu kecil. Kelihatan. Berarti gua tuh rajin banget ya. Rajin sholat. Mungkin ya ada ya memang gua pernah nggak sholat gitu kan, tapi gua bisa dibilang 99,8% gua nggak pernah ninggalin sholat, even dalam kondisi apapun. Kalau sempat sholat. Oke. Tapi Apakah dari hanya dari situ bisa dibilang iya muslim kan, yang taat versi lu? as-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Betul. Ya kan? Nah, tapi ya itu nggak 100% karena apa? Gua masih menjalankan sholat dengan rasa itu adalah masih sekedar kewajiban bukan kebutuhan. Oh. Ngerti nggak? Sekarang pada Lu sekarang. merasanya itu Jadi, sebuah kewajiban aja. Kewajiban aja tuh nggak aja. Cuma gua tahu kebutuhan sholat itu sebenarnya. Sholat itu fungsinya banyak, apa, mencegah perbuatan. Ya, paham. Apa ya itu? Mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dan munkar, Yes. ya kan. Nah, itu gua belum masuk tahap itu gitu kan. Tetapi lu tahu, gitu kan? Jadi gua tahu, iya. Iya, gua tahu. Dan gua udah sering baca-baca, ya kan, terus ikut kajian jarang gua. Tapi gua baca-baca, selalu baca baik di internet, nanya ke ustadz. Ya kan, kalau ada forum-forum agama gua ikut, selalu nanya apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat sholat itu menjadi khusyuk dan tahu fungsinya gitu kan. Yang tadi yang mencegah perbuatan keji dan mungkar gitu kan. Salah satu caranya adalah sholat. Bukan, dengan tahu arti dari bacaan sholat. Setidaknya lu tahu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Dan lu tahu itu? Dan gue nggak tahu, dan gue sampai sekarang belum hafal arti secara harfiah ya. Apa yang lu baca? Arti realnya baca. Oh, sholat itu, isi sholat itu. Jadi itu yang bikin lu tadi merasa sholat ya Gua- kewajiban aja. Iya. Sebagian besar masih kewajiban. Gua Belum mengakui menjadi gitu. sebuah kebutuhan. Meskipun lo tahu sholat membuat Iya. gua seperti ini, membuat gua Iya, seperti jadi itu. misal nih gua ya ini misal ya. Karena gue selalu mencegah dulu. Gue tahu bohong itu dosa gitu kan. Yes. Nah, terus nggak sampai level baru sampai level wah gue melakukan bohong nih, ya kan. Gue sholat biar diingetin gitu kan. Nah, Ya. belum bisa sholat itu jadi pengingat gue gitu. Itu biasa aja. Ya bukan biasa aja, jadi bukan bisa sampai membuat mencegah gitu. Mencegah bohong itu gitu kan. Yang paling efektif adalah apa? Ingat mati udah. Jadi lu lebih ke ketika lu Iya. melakukan suatu kesalahan, lu istighfarnya ingat mati. Iya, ingat mati aja udah. Istighfar gua sholat. Iya, intinya Sholat beda hal versi lu. Iya. Tapi sebenarnya itu yang paling penting tuh sholat sebenarnya. Karena amalan yang dicatat pertama kali kan itu. Betul. Nanti. Sholat, dan gua adalah belum muslim yang taat, Gus. Lu tahu? Kenapa? Gue belum. Kan gue udah sering ingetin, tugas gue udah selesai. Tugas lu udah selesai, tinggal tugas gua yang belum selesai. Ya urusan lu lah, gue Urusan gak gua. peduli juga. Jam berapa ini? Bajingan 8.30. Oke, Gus, next kita sambung lagi ngobrol panjang sih. Gue pengen ngobrol nih, Bu. Nggak kerasa udah berapa nih? 38 menit. Iya. Ini kalau Malam ngobrol ngantuk. terus malam pengennya sih semalam, cuman kan ngantuk. Iya. Pengen lanjut lagi di bandara, belum check-in apa. Lu ini kalau lu upload ya, terus Ini boleh nggak gue upload nih? kalau lu upload ya kan. Gue sih bukan mencari duit sebagai YouTube, enggak. Gue nggak ke situ. Lu tahu nggak, gue bikin video-video gini ntar juga giliran. Jadi lu hidup, lu pasti punya lingkungan, lu punya orang yang lu kenal. Nah, gue tuh soalnya gini, Gus, gue mikir gini, temen gue di kampung dari kecil gue ketemu, tua gue bakal ketemu lagi. Nah, kayak lu, kita ketemu hanya karena ditugaskan di satu hal yang sama. Suatu saat kita pasti berpisah, bakal ketemu lagi reuni mungkin pas gue ke Bandung. Terus gue di Bandung, lu di Bandung gue main. Nah, biar gue selalu ingat lu sampai tua, gue pernah punya teman namanya Bagus Sudianto. Video ini gue buat. Oh iya, gue punya teman nih, Bagus mana ya orangnya, lupa gue. Nah, makanya gue ajak lu ngobrol. Intinya nggak diupload juga nggak apa-apa, gue save Lu upload aja nggak apa-apa, paling ada teman yang mikir gini loh, wah, paling yang nonton berapa, tahu-tahu banyak gitu kan. tahu banyak. Dan lu apa tidak takut statement lu tadi dilihat teman-teman sekerjaan lu? Takut gua.
Gue orang yang takut gak enak, takut Jadi jangan salah. di-upload dong. Ya upload aja dah, gak apa-apa. Gue kan mikir pendek, orang yang jarang mikir panjang. Oh gitu. Iya. Tapi kalau nah itu tadi lo lebih mementingin orang yang dekat sama lu kan. Ya, yang dekat sama lu kayak gua bolos aja. Ya bolos aja. Yang mungkin jauh nih teman satu tim tapi dia di sebelah sana. Dia kan nggak kenal lu dekat. Mungkin bagi dia bagus gini orangnya. Dan lu nggak peduli itu. Enggak. Gue jadi berpikir gini ya. Apa? Orang tuh bisa dibuka rahasia dia tuh kalau diajak ngobrol ya. Sebenarnya kayak gini ya. Kayak gini ya? Iya. Kayak gini ya? Iya sebenarnya serius. itu benar. Orang tuh bisa terbuka kalau dia diajak ngobrol. Iya. Bener. Orang tuh akan menganggap orang itu menilai dulu ya dari Ya. covernya. Ya. Wah nggak baik nih, bajunya ketat nih. Wah nggak baik nih. Tapi Oh, ini ketika orang- diajak orang- ngobrol, iya, dia iya. baru cerita, saya Iya. pakai begini karena Iya, ini. pasti beda. Oke, setelah ngobrol pasti beda. Pasti Iya. punya perspektif yang lain gitu kan. Tapi gue seneng Gus ngobrol sama lu. Kenapa? Padahal nggak asik kan, ini obrolan nggak asik lah Gak sebenarnya. asik. Gue ngobrol sama lu karena gua kawan lu. Mungkin kalau lu bukan orang yang gue kenal, gue gak akan ngajak ngobrol. Iya. Gitu kan? Kenapa pun nggak mau sih. Nah, asiknya ngobrol sama lu tuh nothing tulus, terbuka aja, terserah orang mau nilai apa. Iya. Termasuk sama orang yang lu ajak ngobrol, Iya. yang ngajak lu ngobrol Iya. kayak gue. Iya. Harusnya kan lu bisa men-Twitter, oh nggak enak sama dia, dan lu Iya. nggak mikir itu. Dan alhamdulillahnya gue nggak peduli itu Gus. Iya. Gue menilai orang tidak pernah dari sisi negatif, gue positifnya aja terus dan ya kan. Iya. Oke Gus, thank Siap. you waktunya. Thank you. Sukses buat lo, selamat jalan, semoga Oke. selamat sampai tujuan. Kok Oke. selamat jalan? Lu ya. Pesawat. Iya. Dia balik ke Singkawang teman-teman, saya balik ke Ketapang, atau dari Pontianak, ada kerjaan bareng. Oke, Oke. Gus, Thank you. selamat atas malam penghargaan malam yang menurut lu tidak asik sekali. Tidak asik sekali gue. Oke, siap. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hanya dari sini.